Rahasia Umum Penghilangan Massal 1965-66 di Indonesia. Ditulis oleh John Rosa. Sudah menjadi rahasia umum, pembantaian 1965-66 merupakan kejadian yang sulit dimengerti. Banyak informasi namun tetap tersembunyi, sehingga pertanyaan-pertanyaan dasar tidak berhasil dijawab dengan akurat. Ambillah contoh pertanyaan, siapakah pelakunya? Dalam film The Act of Killing dengan jelas memperlihatkan bahwa dalam kasus Medan, kelompok milisi sipil lah pelakunya. Namun kata-kata pembukaan film tersebut menyebutkan bahwa tentaralah yang bertanggung jawab atas pembantaian anti-komunis. Film itu lebih berfokus kepada ingatan kelompok milisi sipil daripada kejadian itu sendiri. Tidak menjelaskan apa tepatnya hubungan mereka dengan tentara. Setelah menonton film itu, beberapa pemirsa mendapat kesan yang keliru bahwa tentara tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Oppenheimer, sang sutradara, berpikir bahwa rujukan-rujukan ke tentara dalam film tersebut sudah cukup untuk menyampaikan pesan bahwa tentara telah mengontrakkan kerja pembunuhan kepada kelompok milisi. Seperti ditulis dalam Jas Melvin, terbit tahun 2013. Literatur ilmiah tentang masalah ini penuh dengan ketidakpastian tentang identitas para pelaku pembunuhan. Banyak pakar sejarah mengalami kesulitan untuk memahami peranan tentara dan organisasi sipil dalam kekerasan anti-komunis. Apakah tentara memutuskan untuk meluncurkan aksi pembantaian dan kemudian mengatur-atur kelompok milisi ibarat pion, ataukah tentara menyerah kepada tekanan dan desakan dari bawah? Sebagaimana dikemukakan oleh Robert Grabe 2001 halaman 235, kesulitan yang paling sukar ditangani dalam memahami pembantaian itu adalah menentukan seberapa pentingnya inisiatif tentara dan seberapa pentingnya peran ketegangan lokal. Jawaban atas pertanyaan ini penting karena menentukan apakah kejadian itu merupakan kasus kekerasan yang spontan dan horizontal, yakni tetangga membunuh tetangga, ataukah merupakan kasus kekerasan birokratik yang vertikal, yaitu negara membantai warganya sendiri. Dengan kata lain, apakah pembunuhan itu merupakan kekerasan kaustis ketika rakyat mengamuk, ataukah sebuah kasus genosida politik yang terorganisir dengan baik, ataukah campuran keduanya? Pakar-pakar sejarah cenderung menyimpulkan bahwa kekerasan tersebut dilaksanakan oleh gabungan personalia tentara dengan milisi sipil dengan peran yang berbeda-beda dari daerah ke daerah. Di beberapa daerah Nusantara, tentara yang memimpin, di daerah lain milisi yang memimpin. Argumen seperti ini yang biasa disebut tesis dualistik tidak mengakui adanya sebuah pola nasional yang melingkupi pembunuhan itu dan menolak pemikiran bahwa pembunuhan yang terjadi adalah tanggung jawab seorang saja, atau sekelompok orang, atau sebuah lembaga. Sejak tumbangnya pemerintah diktator Soeharto pada 1998, setelah 32 tahun berkuasa, pembunuhan massal mulai lebih banyak dibahas secara luas, juga lebih banyak rahasia yang terungkap. Walaupun tidak ada persidangan para pelaku dan juga tidak terbentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi, terdapat banyak investigasi dari forum publik, seperti misalnya peluncuran buku, film, konferensi akademik, kuliah umum, acara bincang-bincang di televisi, dan sejumlah penggalian dan identifikasi kuburan massal.
Tambahan lagi, peneliti di berbagai provinsi berhasil memperoleh informasi baru. Begitu juga wartawan menerbitkan banyak tulisan mengenai pembunuhan itu. Para editor Tempo setelah menonton The Act of Killing membentuk sebuah tim wartawan untuk mewawancarai sejumlah pelaku sipil seperti Anwar Kongo kepada mereka di seluruh negeri. Ini untuk pertama kali cerita tentang para algojo muncul di majalah. Penelitian baru ini hanya menyentuh permukaan dari serangkaian kejadian rumit yang berlangsung selama berbulan-bulan di seantero negeri kepulauan dengan penduduk sekitar 100 juta jiwa pada pertengahan 1960-an. Dibandingkan dengan literatur tentang kasus-kasus genosida yang lain di abad ke-20, literatur mengenai genosida politik di Indonesia masih jarang dan kurang berkembang. Namun demikian, penelitian yang baru ini memungkinkan beberapa pola muncul dengan lebih jelas. Misalnya, pola cara pelaku menyembunyikan jejak-jejak pembantaian. Sekarang juga diperoleh lebih banyak bukti yang menjelaskan mengapa hampir tidak ada bukti. Banyak korban dari Aceh hingga Flores dihilangkan dengan pola yang sungguh serupa. Penelitian yang baru ini juga menyiratkan bahwa pandangan konvensional tesis dualistik perlu dipikirkan kembali. Mulai terungkap bahwa satu faksi komando tertinggi ABRI di Jakarta, Soeharto bersama klik perwiranya, tampaknya jauh lebih banyak berperan dalam mengatur pembunuhan daripada yang diduga semula. Pembunuhan di Aceh dan Bali dicatat dalam buku-buku sejarah sebagai pekerjaan massa yang mengamuk dan haus darah, menggambarkan keberhasilan militer dalam menyembunyikan dan mengaburkan peran mereka yang sebenarnya. Militer waktu itu tidak ingin berada di garis terdepan dan dianggap berjasa melakukan pembantaian. Masuk akal, mereka yang bertanggung jawab atas perbuatan kejam dan keji jarang ingin tindakan dan perbuatan mereka didokumentasi dengan rinci dan diterbitkan secara luas. Di Aceh dan Bali dapat diamati pola pembunuhan yang sama, yang juga menjadi pola pembunuhan di tempat lain di Indonesia. Peneliti-peneliti yang mengkaji pembantaian di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Flores menemukan bahwa tentara memimpin operasi-operasi untuk menghilangkan sejumlah besar warga yang dituduh komunis. Tesis dualistik tidak menangkap keseragaman yang mencolok yang ada dalam deskripsi kejadian di daerah-daerah yang demikian terpencar. Walaupun terdapat perbedaan dalam aksi kekerasan oleh anti-komunis, namun lintas provinsi tampak cara menghilangkan orang-orang yang sudah ditahan berlangsung dengan cara yang tetap. Teramati bahwa personalia militer mengorganisir warga sipil, mengelola kem-kem tahanan, dan mengatur truk-truk untuk mengangkut para tahanan ke tempat eksekusi. Sulit dipercaya bahwa di daerah-daerah yang tersebar luas ini, personalia militer dan kelompok milisi secara sendiri-sendiri menggunakan metode yang sama dalam menghilangkan tahanan. Pasti ada instruksi dari Soeharto dan jenderal-jenderal sekutunya di Jakarta ke bawahan mereka untuk mengorganisir pembunuhan dengan cara khas seperti itu. Berdasarkan kajian-kajian lokal yang telah dilakukan sampai saat ini, peneliti-peneliti sekarang sanggup menelusuri kembali rantai komando dan memeriksa pembuatan keputusan sampai komando tertinggi di Jakarta. Demikian kura-kura, takar lebih sundel.